Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Dipulihkan untuk diutus. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya 6 ayat 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dimulai dari hati Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Pengutusan menjadi sebuah pola penjangkauan dunia. Para nabi diutus untuk menyampaikan berita mesianis yang puncaknya pengutusan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus kepada dunia. Kemudian untuk melanjutkan misinya, Kristus mengutus para rasul kepada bangsa-bangsa. Misi penyelamatan terus dikerjakan hingga kedatangan Yesus yang kedua. Pengutusan menjadi tugas utama gereja untuk menjangkau dunia ini dengan Injil keselamatan. Namun realitanya, gereja telah nyaman dengan keberadaannya dan melupakan tugas pengutusan itu. Gereja harus mengalami pemulihan, dipulihkan untuk diutus. Nabi Yesaya berasal dari keluarga raja. Menurut tradisi, ayahnya adalah saudara laki-laki Raja Uzia. Ia berada di zona nyaman dalam lingkungan istana, dan Tuhan memulihkan keadaannya untuk melakukan tugas kenabiannya. Yesaya 6 ayat 1-13 merupakan sebuah rededikasi, yaitu pembaharuan komitmen pelayanan Nabi Yesaya. Dipulihkan untuk diutus. Ada 3 hal penting yang ditekankan dalam perikop ini. 1. Visi atau penglihatan, ayat 1 sampai ayat 5. Ada 3 hal yang dilihat oleh Nabi Yesaya. Pertama, Yesaya melihat Tuhan, ayat 1 sampai 4. Waktu seperti apa Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Yesaya? Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Kenyamanan Yesaya sebagai kerabat raja telah menjadi penghalang baginya untuk melihat Tuhan, sehingga Tuhan sebagai raja besar harus mengambil raja kecil supaya rencananya tergenapi di dalam dan melalui Yesaya. Kedua, Yesaya melihat dirinya sendiri. Ayat 5a. Dalam terang Tuhan Nabi Yesaya melihat dirinya. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ini berarti walaupun Yesaya adalah seorang nabi, tetapi dia masih memelihara dosa yang menyebabkan mulutnya najis. Namun, walaupun dia seorang nabi besar, dia tidak malu mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ketiga, Yesaya melihat orang di sekelilingnya. Ayat 5b. Setelah Yesaya melihat Tuhan dan dirinya sebagai orang berdosa, maka Tuhan membawa dia untuk melihat keberdosaan bangsanya. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dosa yang dialami oleh hamba Tuhan akan menyebar kepada umat yang dilayaninya. Maka pembaharuan umat harus dimulai dari pembaharuan hamba Tuhan. 2. Rekonsiliasi atau pendamaian, ayat 6-7. Allah berinisiatif mendatangi Yesaya. Ada serafim yang membawa bara dari mesbah. Mesbah dan bara adalah tipos dari salib dan darah Kristus. Serafim menyentuhkan bara ke mulut Yesaya, karena Yesaya telah mengakui bahwa yang najis adalah bibirnya. Pengampunan Tuhan berjalan sejajar dengan pengakuan dosa Yesaya. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni, menunjukkan bahwa Yesaya telah mengalami rekonsiliasi dengan Allah. 3. Misi atau pengutusan, ayat 8-13. Ada beberapa hal terkait dengan misi. Tuhan memberikan tawaran misi. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Tawaran misi ini diberikan kepada Yesaya setelah dia mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Tuhan tidak bertanya siapa yang mampu, tetapi siapa yang mau. Yesaya langsung meresponi tawaran Tuhan dan berkata, "Ini aku, utuslah aku." Karena beban berat yang menghambatnya, yaitu dosa, untuk meresponi panggilan misi dari Tuhan telah diangkat di ayat yang ke-7. Dalam ayat 9-12 ada 3 kesulitan misi yang harus dihadapi Yesaya, yaitu hati yang keras, telinga yang berat mendengar, mata yang melekat tertutup. Namun tidak pernah Tuhan mengutus tanpa menyertai, dan penyertaannya yang membuat berhasil di tengah kesulitan apapun.
Walaupun ada kesulitan misi, namun ada pengharapan misi. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Ayat 13. Ayat ini merupakan nubuatan mesianis bahwa Mesias akan datang, yaitu Kristus yang menderita, mati dan bangkit dan memberi kepastian hidup yang kekal. Sahabat Iktus, kenyamanan seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk melihat Tuhan dan memahami kehendak-Nya. Ini yang disebut sebagai raja kecil yang harus terlebih dahulu disingkirkan agar dapat memahami visi yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita dapat melihat Tuhan, maka kita pun melihat diri kita sendiri dengan cara pandang yang benar, bahkan mampu melihat keadaan di sekitar kita dengan mata Tuhan. Saya menemukan diri saya seperti Yesaya, najis bibir, bahkan ada kenajisan lain, yaitu mata saya yang najis, tangan saya, pikiran saya, dan masih banyak yang lainnya. Hanya darah Yesus yang tercurah di Kalvari yang dapat mengampuni setiap bagian yang najis dalam diri saya. Dan saya berdamai dengan Tuhan. Saya mendengar panggilan Tuhan dan sedia menjadi utusannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi raja kecil yang menghalangi saya untuk melihat Tuhan? Bagian mana dalam diri saya yang najis dan membutuhkan pengampunan Tuhan? Bagaimana saya meresponi panggilan pengutusan dari Tuhan? Tuhan Yesus, saya mau meninggalkan zona nyaman saya demi sebuah pengutusan, sehingga kabar baik dapat sampai kepada segala suku, kaum, dan bahasa. Saya disadarkan bahwa saya harus berdamai denganmu, agar saya dapat membagikan damai sejahtera-Mu kepada orang lain. Ini saya, utuslah saya dengan semua potensi dan sumber daya yang telah Engkau berikan kepada saya. Saya tidak takut terlibat dalam pengutusan, karena saya meyakini penyertaan-Mu sempurna sampai Maranatha. Amin. Seorang yang telah dipulihkan adalah pribadi yang siap untuk diutus. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang